Oke. Sekarang kita bicarakan mengenai tahapan proses manajemen risiko yang sudah didefinisikan di awal secara briefly ya, secara singkat. Tahapan pertama kita bicara identifikasi risiko, risk identification. Ini adalah bicara tahap mengenali risiko, mengetahui risiko-risiko apa saja yang mengancam diri kita, perusahaan kita. Dalam tahapan identifikasi risiko ini melibatkan bagaimana cara-cara kita menemukan ancaman-ancaman yang sifatnya sudah ada di masa lalu. Dan yang kedua, ancaman-ancaman yang mungkin terjadi di masa depan. Dua-duanya perlu diketahui, tetapi mungkin yang lebih menantang adalah bagaimana mengetahui ancaman-ancaman yang terjadi di masa depan. Karena ini berhubungan dengan perkiraan-perkiraan kita ya. Kira-kira dari usaha kita, apa sih ini yang mungkin mengancam begitu ya. Tadi saya contohkan masalah pandemi corona, itu pelajaran kita hari ini. Current situationsnya seperti itu. Tetapi kalau mungkin ke depannya, bisa jadi seseorang dalam konteks yang sama, pandemi, tapi mungkin dia berpikir dari pandemi yang seperti apa kali mungkin. Itu tugas dari risk management department atau risk manager untuk melihat situasi seperti itu. Bukan hanya berkaitan dengan wabah, dengan potensi-potensi lainnya yang mungkin ada atau menjadikan ancaman bagi perusahaan. Banyak orang mungkin atau banyak perusahaan yang gagal dalam identifikasi situasi yang satu ini. Karena mungkin dengan keterbatasan pengetahuannya, dia nggak bisa membayangkan kira-kira ancaman terhadap dirinya tuh apa-apa aja. Secara baik ya, gitu ya. Oke, saya ulang sekali lagi, identifikasi resiko yang perlu diperhatikan kondisi yang lalu, dan termasuk yang perlu juga diperhatikan adalah kondisi di masa depan. Alat-alatnya mesti tersedia, kebanyakan teknik yang digunakan atau alat yang digunakan untuk melakukan identifikasi risiko adalah physical examination atau yang bahasa lainnya survei risiko. Survei risiko nanti dalam hal praktek asuransi kita akan banyak menemukan ya, kebanyakan perusahaan asuransi melakukan identifikasinya adalah dengan cara ini, survei lapangan. Dia datang ke lokasi resikonya. Kalau objeknya pabrik tekstil tadi, ya kita kunjungi pabrik tekstilnya. Tetapi physical examination atau survei ini bukan hanya satu-satunya teknik untuk mengidentifikasi resiko. Ada teknik-teknik lainnya. Misalnya identifikasi resiko dengan menggunakan bagan organisasi atau organizational chart. Itu juga bisa. Ada juga teknik identifikasi risiko dengan menggunakan flowchart proses kerjanya. Dilihat dari flowchartnya, itu juga bisa. Dan ada juga teknik identifikasi risiko mungkin yang lebih sophisticated, nanti ada yang disebut dengan hazard and operability studies, ada yang dengan menggunakan fault risk. Saya sekedar mencontohkan aja nama-nama dari teknik identifikasi risiko yang bisa digunakan di luar survei. Untuk kepentingan perkuliahan kita nggak perlu mendalami itu satu persatu dalam kesempatan sekarang. Baik, pada saat risiko sudah kita identifikasi, sudah kita ketahui apa-apa saja risiko yang mengancam kita, tahapan besar berikutnya adalah menganalisa risiko tersebut. Berdasarkan data-data yang kita miliki di masa lalu, kalau kita jalankan satu usaha ya, kita bisa lihat nih ya, kerugian-kerugian apa aja sih yang kita pernah alami. Mungkin katakanlah resikonya kita simplifikasi dua ya, kalau kita bicara contohnya, katakanlah seperti Carrefour gitu ya. Bisa jadi dia melihat satu, resiko shoplifting. Apa nih? Barang-barang kecil dia, bahasa Indonesia kan shoplifting itu adalah pengutilan gitu loh ya. Ada pencurian kecil-kecilan di supermarketnya dia, yang hilang tuh apa? Permen, biskuit, coklat gitu ya. Sehari itu mungkin ada ya 1-2, karena apa? Dikantongin sama orang kan gitu. Shoplifting risk-nya. Mungkin itu satu nih yang jadi momok bagi si Carrefour. Tapi di sisi lain ada resiko yang namanya gempa bumi. Bisa jadi itu juga momok bagi
Carrefour. Dari sekian tahun berusaha, mungkin dia punya pattern, kerugian-kerugian dari dua contoh jenis resiko ini yang sudah kita identifikasi di awal. Dia akan lihat dari masing-masing. Patternnya dilihat dari apa, polanya dilihat dari apa kerugiannya. Setidaknya kita bicara dua pengukuran, frekuensi dan severity. Frekuensi, kita bicara seberapa sering resiko itu terjadi atau berulang. Sekali lagi saya ulang ya, frekuensi bicara seberapa sering resiko itu terjadi atau berulang. Kalau severity, kita bicara parameter dari sisi seberapa besar kerugian finansial yang ditimbulkan oleh resiko tersebut. Frekuensi, severity. Kalau frekuensi seberapa sering resikonya berulang, severity, dampak kerugian finansialnya seberapa besar. Dua jenis risiko yang saya contohkan, shoplifting maupun earthquake, dia punya pola frekuensi dan severity. Masing-masing itu dia punya. Oke, di sini belum ada contoh grafiknya. Saya mau contohkan cepat aja. Kalau shoplifting, mungkin frekuensinya bisa kita duga dia sering terjadi. Benar ya? Karena apa? Pencurian objek kecil-kecilan gini sangat mungkin sering terjadi di objek seperti Carrefour. Karena area kerja dia itu luas, banyak konsumen di sana. Kehilangan objek-objek kecil itu sangat mungkin diprediksi sering terjadi. Frekuensinya. Tetapi, severity kerugian per kejadian, maksudnya apa nih? Kalau dia hilang coklat ya, severity-nya berapa besar sih? Nilai uangnya berapa besar sih? Mungkin coklat bisa jadi 10.000 gitu kan ya, 5.000, tergantung kan ya barangnya. Jadi severity-nya kecil-kecil. Frekuensinya besar atau tinggi, severity-nya kecil atau rendah. Itu karakteristik untuk shoplifting. Sebagai contoh tadi. Tapi kalau earthquake, frekuensinya sih jarang terjadi. Kita nggak sering dengar ya Carrefour yang ada di Cempaka Mas atau di tetangganya sebelahnya lagi itu. Kita nggak pernah dengar sering-sering terjadi gempa. Karena kalau bicara gempa ya berarti Jakarta konteksnya gitu. Nggak tiap hari dia terjadi gempa. Tapi sekali dia terjadi, once occurred gitu ya, bisa jadi kerugiannya luar biasa besar dari segi finansial. Itu contoh bicara severity. Frekuensi, severity. Frekuensi tinggi untuk shoplifting, severity-nya rendah. Frekuensi rendah untuk earthquake, tapi severity-nya tinggi. Jadi saya kasih dua contoh ekstrimnya, antara yang ekstrim yang satu dengan ekstrim yang kedua. Bicara pola risiko. Ini perlu kita analisa. Karena ujung-ujungnya bicara kerugian finansial dari masing-masing risiko seperti apa. Mahasiswa bisa tebak ya bahwa ya dari dua pola itu tergantung memandangnya, bisa jadi sama-sama high risk, baik shoplifting maupun earthquake. Tapi high risk-nya kalau shoplifting dari sisi frekuensinya, kalau earthquake high risk-nya atau risiko tingginya dari sisi severity-nya. Gitu ya. Setelah kita tahu, pertanyaannya adalah, tadi ingat ya di awal, poin penting dari manajemen risiko bagaimana kita mengenalinya, identifikasinya, dan kemudian bagaimana men-treat-nya atau mengendalikannya. Nah, kita sudah masuk ke proses risk controlling. Bagaimana mengendalikan risiko. Saya langsung saja, cara-cara pengendalian risiko itu pada dasarnya terbagi dua, secara fisikal dan secara finansial. Physical control, kita bilang teknik pengendalian risiko yang bisa kita bilang adalah dengan melakukan aktivitas fisik nyatanya. Physical risk control itu. Makanya disebut physical. Karena kita melakukan action nyatanya, tindakan konkret nyatanya untuk melakukan pengendalian risiko. Tetapi kalau financial control, dia lebih ke teknik-teknik pengendalian risiko dari sisi keuangannya. Bagaimana mempersiapkan keuangan perusahaan dalam hal menghadapi risiko dan potensi kerugiannya. Itu physical dan financial control. Contoh-contoh dari pengendalian risiko secara fisikal ada dua, eliminasi dan reduksi. Eliminasi berarti memastikan risiko itu menjadi tidak ada, atau kalau kita bicara probabilitanya menjadi nol. Tadi ya di awal ya, kita bicara statistik, nol itu adalah tidak terjadi. Jadi eliminasi ini adalah teknik pengendalian risiko yang diambil tujuannya adalah memastikan bahwa risiko tidak ada, atau probabilitanya nol. Kalau reduksi tentunya kita nggak bisa
pastikan dia jadi nol, yang bisa kita lakukan hanyalah mengurangi resiko tersebut. Kita bicara dari sisi eliminasi ya. Tadi kita bilang eliminasi membuat resiko menjadi nol. Mungkin analoginya sederhananya begini. Kalau kita takut kebakaran, jangan main api. Gitu. Itu contoh dari eliminasi. Kalau kita takut kehilangan sesuatu, ya jangan punya sesuatu itu. Kita punya handphone nih, masing-masing. Kita takut kerugian terhadap pencurian, kehilangan atas handphone tersebut. Ya, teknik pengendalian secara eliminasi adalah caranya seperti apa? Jangan punya handphone. Gitu. Kebakaran tadi, ya jangan main api. Ya. Itu adalah eliminasi. Di screen saya kebetulan mahasiswa ini nih, mungkin ditutup ya, nggak kelihatan ya orang, tapi ada kan, jangan sampai ini ya, jangan sampai keputus gitu, loh keputus nyambung lagi aja gitu. Nggak apa-apa sih, nggak masalah gitu, make sure aja. Ada Pak, Oke. santuy. Oke, sip. Oke, eliminasi seperti itu ya, eliminasi probabilitasnya 0. Takut hilang ya jangan punya barangnya. Tapi pada dasarnya kita nggak bisa bergantung hanya dengan teknik pengendalian seperti ini. Kalau kalau takut nggak dapat gelar S1 atau D3, ya mendingan nggak usah kuliah. Kan gitu ya tekniknya gitu loh. Jadi kalau misalnya takut gagal ujian nih ini atau pelajaran saya, ya udah mendingan nggak usah kuliah gitu kan, nggak usah ujian. Kesannya itu simpelnya seperti itu, tapi tadi saya bilang nggak semua resiko itu bisa di-treat seperti ini. Ya kalau kita nggak belajar, kita nggak kuliah, kita nggak makin upgrade kemampuan kita gitu loh. Mungkin kita cuma hanya ngandelin SMA kita aja. Ada konsekuensi nggak sih? Ada nantinya. Tinggal ditanya aja pada saat mau bekerja, orang cari yang kira-kira kualifikasinya seperti apa. Itu kayak gitu ya contohnya untuk eliminasi. Sehingga pada saat satu resiko tidak bisa seluruhnya dieliminasi, kita masuk ke grade berikutnya. Resiko itu hanya bisa dikurangi. Dia nggak bisa dihindari sama sekali, nggak bisa dieliminasi. Yang bisa kita lakukan adalah menghindari. Menghindari dari dua sisi. Sebelum kerugian terjadi, pre-loss reduction, dan sesudah kerugian terjadi. Kalau pre-loss reduction, fokusnya, saya kaitkan dengan slide sebelumnya, fokus pre-loss reduction adalah tindakan-tindakan nyata, fisik, yang berkaitan dengan bagaimana cara kita menurunkan frekuensi dari suatu resiko. Itu pre-loss reduction. Tindakan nyata kita untuk mengurangi frekuensi resiko. Mungkin bahasanya kepanjangan kali ya, atau terlalu gimana gitu ya. Tapi bahasa sederhananya begini, mencegah lebih baik daripada mengobati. Itu action-action yang berhubungan dengan pre-loss reduction. Kita nggak kepengen resiko itu terjadi, ya berarti hubungannya dengan frekuensi. Gitu loh. Nggak kepingin sakit, ya ada tindakan-tindakan pencegahan ke arah sana. Apa nih misalnya? Cukup istirahat, olahraga, makan makanan yang sehat. Itu kan contohnya ya. Apakah kita udah sakit pada saat melakukan tindakan itu? Belum. Belum ya. Tetapi yang kita lakukan adalah melakukan upaya-upaya jangan sampai kita sakit. Yang tadi ya. Itu pre-loss reduction. Kalau post-loss reduction adalah tindakan-tindakan nyata kita, fisik kita, untuk mengurangi dampak kerugian yang terjadi. Jadi kita udah nggak bisa ngecegah lagi dalam cerita yang ini. Kerugiannya udah terjadi. Yang bisa kita lakukan adalah meminimalisir dampak kerugiannya. Gitu ya. Yang bisa kita lakukan adalah meminimalisir dampak kerugiannya. Kita nggak bicara lagi bagaimana caranya jangan sampai rumah kita terbakar. Karena mungkin situasinya adalah rumahnya udah terbakar. Yang bisa kita lakukan adalah kalau bisa jangan sampai rumahnya itu terbakar seluruhnya. Caranya apa? Mungkin dengan memadamkan gitu ya, atau memindahkan barang-barang yang belum terbakar. Itu contoh sederhananya aja tindakan-tindakan yang kita ambil sebagai post-loss reduction. Oke. Nah, financial control. Kalau financial control tadi saya bilang ke arah penyiapan diri kita dari sisi keuangannya. Ada dua teknik, retention dan transfer. Kalau retention, kita menyediakan uang
untuk menghadapi dampak kerugian dari suatu risiko, sumber uangnya itu pada dasarnya adalah dari kemampuan diri kita sendiri. Contoh konkretnya adalah tabungan. Kita khawatir dengan risiko kesehatan kita, ya mungkin kita sisihkan tabungan dari penghasilan bulanan kita. Dibentuk gitu ya, cadangan, saldo, tabungan, sampai katakanlah contoh misalnya setara dengan 3 sampai 5 kali gaji bulanan kita. Ada orang yang mempraktekkan seperti itu. Kita bisa anggap ini adalah contoh dari retention. Gitu. Yang berikutnya, teknik pengendalian secara finansial adalah uangnya kita nggak sediakan dari kita. Mungkin untuk mendapatkan fasilitas ini kita keluar uang, iya, tetapi tidak sebesar layaknya kalau kita bicara opsi retention. Kalau retention ini kan duitnya dari kita, in case dari kerugian, kita bayar dari uang tersebut. Kalau kebakaran, ya tabungan kita pakai buat memperbaiki kerugian akibat kebakaran. Tapi kalau transfer ini resikonya kita pindahkan ke orang lain. Cara mengendalikan resikonya kita pindahkan ke orang lain. Seperti apa? Seperti di awal tadi. Di awal betul-betul contoh saya adalah kita berasuransi. Kita beli produk asuransi, ada cost-nya nggak? Ada biayanya nggak? Ada. Itu sejumlah premi asuransi. Tetapi nanti pada saat terjadi suatu kerugian atau resiko, kita nggak menanggung sendiri kerugian tersebut. Kita bisa klaim ceritanya. Beli polis asuransi kebakaran, bayar preminya, kemudian terjadi nih klaim kebakarannya atau risiko kebakarannya. Nah, kita klaimkan nanti kepada perusahaan asuransi. Biaya perbaikan sebesar 300 juta. 300 juta kita klaimkan ke asuransi. Itu ceritanya akan beda dengan kalau seandainya 300 juta itu kita sediakan dari tabungan kita sendiri. Jadi teknik pemindahan risiko itu adalah bagian dari pengendalian risiko secara finansial. Baik. Berikutnya kita bicara kategori risiko. Saya udah memperkenalkan risiko, memperkenalkan manajemen risiko, dan sekarang masuk ke jenis-jenis risiko. Dalam konteks membicarakan praktek asuransi, kita perlu mengenali beberapa kelompok atau kategori risiko, seperti yang ada di slide kita ini. Risiko dikelompokkan atau dikategorikan berdasarkan risiko finansial atau dia risiko non-finansial. Kemudian risiko bisa dilihat juga dari sisi apakah dia tergolong risiko murni atau spekulatif, dan partikular serta fundamental. Ini bukan berarti terpisah-pisah ya. Jadi bukan berarti jangan setelah saya bicara seperti itu, mahasiswa berpikir bahwa risiko kebakaran itu hanya masuk kelompok nomor 1, bukan. Risiko kebakaran hanya masuk kelompok nomor 3, bukan. Seperti itu. Untuk sama-sama bicara risiko kebakaran bisa kita lihat dari sisi kategori 1, 2, dan 3. Artinya, risiko kebakaran itu tergolong finansialkah atau non-finansialkah? Risiko kebakaran itu bisa jadi risiko pure kah gitu ya, atau spekulatif kah, atau dia bisa masuk kelompok yang ketiga. Itu maksudnya. Jadi kita kenalkan jenisnya, tetapi satu jenis risiko itu dia bisa masuk ke dalam 3 kelompok ini. Baik, kita bicara risiko finansial dan non-finansial. Risiko finansial itu adalah risiko-risiko yang kerugian keuangannya bisa diukur atau dihitung. Itu risiko finansial. Sementara lawan sebaliknya, non-finansial, adalah risiko-risiko yang kerugian keuangannya tidak bisa diukur. Risiko finansial adalah jenis risiko yang bisa diasuransikan di dalam produk-produk asuransi. Kalau yang dimaksud bisa diukur, uangnya bagaimana maksudnya? Kalau kebakaran, kita bisa lihat bahwa biaya perbaikannya berapa? 10 juta. Dasarnya dari mana? Dari bill yang disubmit oleh kontraktor untuk biaya perbaikannya. 10 juta. Nah, itu bisa diukur dengan uang atau financial risk. Tetapi risiko yang tidak bisa diukur dengan uang, misalnya, dampak psikologis terhadap seseorang akibat kehilangan pasangan hidupnya, akibat satu peristiwa. Itu adalah sifatnya non-finansial. Kita nggak bisa mengukur berapa exactly kerugian keuangannya. Nah, risiko semacam ini tidak bisa diasuransikan. Baik, slide saya mencontohkan beberapa jenis risiko finansial. Kecelakaan kendaraan bermotor, pencurian, business interruption, atau
Ini kaitannya dengan liability insurance, tuntutan dari orang lain. Semuanya pada dasarnya bisa dihitung dengan uang. Kecelakaan kendaraan bermotor, berarti kita tinggal lihat biaya perbaikannya berapa. Nilai uangnya ada. Pencurian terhadap harta benda, jelas nilai uangnya ada. Yang dicuri TV, kita tinggal tanya harga TV-nya berapa. Kehilangan keuntungan akibat kebakaran, nilai uangnya juga ada. Berapa rupiah kerugian finansial yang kita derita akibat kebakaran. Berapa rupiah kerugian finansial yang kita derita akibat pandemi corona ini. Karena sektor usaha jadi menurun ya efektivitasnya. Tuntutan dari pihak ketiga. Kalau kita dituntut orang akibat kelalaian kita juga bisa ukur berapa kerugian finansialnya dari jumlah tuntutan orang tersebut. Oke, itu contoh-contoh dari financial risk. Kategori berikutnya, kita bicara resiko dari sisi resiko murni dan resiko spekulatif, pure and speculative risk. Resiko murni adalah suatu resiko yang punya kemungkinan terjadinya situasi itu dua saja. Apakah resiko itu berakibat kerugian, atau resiko itu hanya menghasilkan kondisi yang impas aja dari sisi keuangannya. Gitu ya. Kalau kita bicara resiko kebakaran, kalau kebakaran itu terjadi, ya situasinya yang mungkin timbul, outcome ya, outcome itu situasinya, yang mungkin timbul kalau nggak dia mengakibatkan kerugian finansial terhadap si penderitanya, atau ya mungkin nggak ada kerugian sama sekali. Oh, ada api Pak di meja, tapi apinya bisa langsung dipadamkan. Ya mungkin nggak ada kerugian finansial di sana, atau break even aja. Tapi kalau kebakarannya besar, kerugian finansialnya ada nggak? Loss-nya ada nggak? Situasi loss-nya ada apa nggak? Ada. Situasi loss-nya ada. Kerugian berupa 1 unit meja. Jadi sekali lagi, resiko murni adalah resiko yang situasi kejadiannya yang mungkin terjadi itu adalah 2 saja. Loss atau break even. Sementara kalau resiko spekulatif, possibility situasi yang mungkin muncul dari resiko tersebut ada 3. Selain rugi, impas atau break even, dan yang ketiga adalah keuntungan. Ini contoh yang paling mudahnya adalah kalau kita main saham atau kita investasi di falas, valuta asing. Harga beli saham atau falas tiap hari beda-beda. Kalau kita hari ini belinya Rp1.000, 2 hari lagi kita jual, harganya bisa fluktuatif. Bisa 500, itu berarti situasi kita loss, karena belinya 1.000, jualnya 500. Kalau kita beli 1.000, jual 2 hari lagi harganya 1.000, itu break even. Kalau kita beli 1.000, jualnya harganya 2.000, 2 hari lagi, itu situasinya untung. Jenis resiko semacam ini, yang di dalam saham atau falas sebagai contoh, dia adalah resiko spekulatif. Ya, resiko spekulatif, karena ada kemungkinan situasi rugi, impas, dan untung. Resiko yang bisa diasuransikan dalam kategori kedua ini adalah resiko yang sifatnya murni saja, atau pure risk only. Sementara speculative risk tidak bisa diasuransikan. Kenapa? Karena sebetulnya kan sederhananya logic thinkingnya adalah kalau dalam speculative risk nggak ada orang yang mau bagi keuntungan. Kalau kerugian, dia mau bagi, kan gitu ya. Jadi memang relatif tidak fair kalau kita bicara diasuransikan resiko spekulatif ke kita. Oke, resiko yang bisa diasuransikan adalah resiko murni. Kebakaran di satu sisi adalah contoh dari resiko murni, sekaligus resiko finansial, sehingga dia masuk dalam kategori resiko yang insurable. Baik, partikular dan fundamental risk, kategori ketiga. Kategori ketiga ini melihat resiko dari sisi penyebab dan dampaknya atau efeknya. Kalau particular risk, ini adalah resiko yang penyebabnya biasanya timbul dari satu individu tertentu atau institusi tertentu. Sementara dampak yang ditimbulkan dari resiko tersebut sifatnya terbatas. Saya langsung contoh resiko kebakaran, lagi-lagi kalau terjadi penyebabnya siapa nih? Bisa jadi penyebabnya hanya rumah tertentu, rumah si X, apinya dari sana. Lalu kalau dia terbakar mengakibatkan kebakaran, seberapa jauh sih dampak kebakarannya? Bisa hanya di rumahnya dia aja. Atau nyebar ke tempat lain. Mungkin kena ke tetangganya kiri kanannya. Tapi kebakarannya itu mungkin
hampir-hampir pasti nggak bisa kita bilang kebakaran di rumah si X mengakibatkan kebakaran di seluruh Indonesia. Joke-nya begitu ya, itu nggak mungkin seperti itu. Sehingga apa kita bilang, efeknya adalah localized, terbatas di satu area tertentu. Risiko yang penyebabnya individu dari satu tempat tertentu, dampak kerugiannya terbatas di area tertentu saja. Sementara kalau risiko fundamental sebagai lawannya, penyebabnya itu bukan satu-satu individu, mungkin penyebabnya ini umum ya, banyak orang yang ikut berkontribusi mengakibatkan timbulnya risiko ini. Yang muncul dari penyebab-penyebab seperti apa? Kondisi sosial, ekonomi, politikal, atau penyebab-penyebab yang sifatnya natural perils, atau bencana alam. Bencana alam di satu sisi, ini yang sering disebut sebagai act of God, takdirnya Tuhan. Ya, penyebabnya bukan orang, penyebabnya bukan perusahaan, penyebabnya bukan negara. Corona yang kita alami sekarang, ya boleh sih kita bilang sebagai natural causes gitu ya. Ada juga yang berteori kan, ini penyebabnya dibikin kali ini, virus ini adalah senjata kimia. Tapi sampai dengan sekarang itu belum bisa dibuktikan. Sehingga kita menganggapnya bahwa memang ini adalah kondisi dari alam, natural gitu ya. Layaknya gempa bumi dan bencana alam lain seperti banjir. Penyebabnya bukan individu, risiko fundamental ini, tapi dampaknya itu global, widespread gitu ya. Kenanya bukan di hanya satu tempat. Untuk contoh corona ini kita udah lihat penyebarannya di seluruh belahan dunia. Indonesia kena, Cina kena sebagai sumber awalnya, negara lain juga seperti itu. Jadi ini adalah contoh risiko yang bersifat fundamental, dari penyebab maupun dari efeknya. Pada dasarnya, risiko partikular itu bisa diasuransikan. Karena terbatas, kita bisa mengukur kerugian finansialnya relatif dengan akurat. Tapi kalau risiko fundamental, pada prinsipnya tidak bisa diasuransikan. Karena dampak kerugiannya yang sangat luas. Tapi teman-teman jangan terkecoh dengan permasalahan kalimat saya tadi juga ya, dalam artian saklek betul-betul lihat bahwa, oh kalau begitu risiko fundamental nggak bisa diasuransikan, berarti seharusnya nggak ada dong polis gempa bumi gitu ya. Kalau itu satu cerita yang lain ya. Kalau bicara kenapa ada polis gempa bumi, kenapa akhirnya gempa bumi diasuransikan, ya tentu manusia menghadapi risiko, kita cari jalan bagaimana untuk memitigasinya, mengendalikannya, sehingga ada situasi di mana mungkinkah kita merubah klasifikasi risiko fundamental menjadi partikular. Untuk beberapa risiko tertentu itu bisa dilakukan, seperti halnya gempa bumi ya. Jadi kita nggak bisa lagi merubah-rubah atau mengutak-ngatik penyebabnya, atau memitigasi dari sisi penyebabnya enggak. Tetapi dari dampaknya bisa kita batasi. Gempa bumi masih bisa kita asuransikan sepanjang kita bicara gempa bumi yang ada dalam batasan tertentu. Misalnya batasan sum insured-nya atau uang pertanggungannya. Dan yang kedua, batasan dari dampak kerugiannya berapa lama yang dihitung, 72 jam misalnya. Memang ini praktika ya, saya nggak tahu teman-teman udah tahu apa enggak, tapi terima aja dulu. Jadi dalam polis gempa bumi itu ada 72 hours clause namanya. Yang dijamin oleh asuransi adalah kerugian-kerugian akibat gempa bumi selama 72 jam tersebut. Dari pertama kali terjadi. Itu kan upaya pembatasan namanya. Jadi kalau pada saat pembatasan, efeknya seakan-akan kita localize, ada pergeseran dari resiko fundamental kepada partikular. Sehingga itu cukup reasonable untuk membuat resiko tersebut bisa diasuransikan. Tetapi nggak semua resiko bisa seperti ini. Setidaknya contoh, kalau kayak resiko perang, perusahaan asuransi cenderung untuk tidak mengasuransikan itu karena memang dianggap dampaknya sangat fundamental. Nggak bisa dibatasi. Jadi seperti itu ya, resiko fundamental. Baik. Bicara insurable risk, tadi teman-teman udah lihat bahwa 3 kategori risiko di awal itu adalah ada yang tergolong insurable, ada yang tidak. Tapi sebetulnya jangan lupakan, ada karakteristik tambahan yang perlu kita lihat pada saat menentukan apakah suatu risiko itu bisa diasuransikan atau tidak, selain dari kategori risikonya. Risiko yang bisa diasuransikan dari kategori risiko ada 3 tadi, finansial, risiko murni, dan partikular. Tambahannya adalah yang di bawah ini, fortuitous event. Risiko yang bisa diasuransikan kalau eventnya itu terjadi secara tiba-tiba.
tidak disengaja, sepanjang kita bicara kaitannya dengan nasabah kita atau tertanggung kita. Jadi contoh langsung cepatnya adalah masalah Vertites event ini, kalau kerugiannya itu akibat dibakar tertanggung, itu bukan risiko yang insurable. Tapi kalau risikonya penyebabnya bukan dari kesengajaan tertanggung, itu bisa diasuransikan. Kalau kesengajaan orang lain bisa nggak, Pak? Misalnya rumah kita dibakar sama tetangga, kan itu bukan tindak kesengajaannya tertanggung. Itu masih dalam konteks Vertites event, ya. Jadi risiko bisa diasuransikan kategori D1 ini, Vertites event, artinya apa maksudnya? Risiko tersebut timbul tidak atas dasar kesengajaan dari sisi tertanggung kita. Oke, yang berikutnya, suatu risiko bisa diasuransikan kalau ada insurable interest dari sisi tertanggung. Kita akan ada topik tersendiri membahas mengenai prinsip yang satu ini, insurable interest. Jadi saya nggak usah buka dulu apa yang dimaksud dengan insurable interest. Kalau mahasiswa udah baca, alhamdulillah. Tapi saya mention aja dulu bahwa ini karakteristik berikutnya. Jadi satu risiko bisa diasuransikan kalau tertanggung punya insurable interest di dalamnya. Yang ketiga, satu risiko bisa diasuransikan kalau risiko tersebut tidak bertentangan dengan kebijakan publik, termasuk peraturan-peraturan dan undang-undang yang ada. Ya, kenapa kita nggak bisa mengasuransikan personal accident untuk seseorang yang perampok profesinya gitu ya? Ya karena ini akan bertentangan dengan kebijakan publik, hukum yang ada. Kita secara tidak langsung mendorong orang untuk melakukan tindak kriminal, perampokan. Kenapa asuransi tilang itu nggak laku atau nggak bisa dijual? Fine insurance untuk lini kendaraan bermotor. Kalau kita lakukan itu, berarti kita mendorong orang untuk melakukan tindakan pelanggaran hukum. Berarti itu against public policy. Itu contohnya ya. Dan yang keempat, yang terakhir tambahan karakteristiknya adalah homogeneous exposure. Satu risiko bisa diasuransikan jika ada sejumlah risiko sejenis dalam jumlah yang cukup banyak. Kalau bisa tidak terhingga jumlahnya. Atau yang mungkin teman-teman pernah dengar istilah yang namanya law of large number, hukum bilangan besar. Suatu risiko bisa diasuransikan kalau hukum bilangan besarnya relatif terpenuhi, ada homogeneous exposure-nya, ada risiko-risiko sejenis dalam jumlah yang banyak. Kita mau asuransikan rumah tinggal, risikonya banyak, gitu loh. Kita temukan banyak rumah tinggal di Indonesia ini, sehingga ini bisa diasuransikan. Kenapa? Karena nanti kita bisa menghitung probabilitas kerugiannya dengan relatif akurat. Kalau dari 1 juta unit rumah, mungkin ekspektasinya nggak 1 juta unit ini yang terbakar seluruhnya. Mungkin yang kebakar hanya 100. 100 ini bisa kita tutupi nggak kerugiannya dari premi yang 1 juta? Bisa. Tetapi situasi akan rumit kalau untuk contoh lain ya. Bisa nggak kita mengasuransikan satelit? Satelitnya cuma 1, gitu loh ya. Nah, bagaimana nih kerugiannya, probability kerugiannya? Sangat fluktuatif. Teman-teman mungkin akan bilang juga, Pak, tapi kita dengar loh, asuransi satelit BRI ada. Ya, pada praktikanya, akhirnya memang ya kayak tadi yang gempa bumi ya, ada kondisi-kondisi permisif tertentu. Tapi secara konseptual, mengasuransikan risiko yang hanya 1-2, itu tidak mungkin dilakukan atau tidak baik dilakukan dari segi perhitungan risiko maupun preminya. Karena kita nggak punya cukup data untuk memperkirakan seberapa akurat kerugian yang akan terjadi dan seberapa dana yang perlu kita siapkan untuk mengantisipasi kerugian tersebut. Itu kaitan dengan homogeneous exposure. Makin banyak bisnisnya, makin banyak risiko yang akan dipertanggungkan, maka risiko itu layak untuk diasuransikan atau insurable. Sebaliknya, kalau risikonya sedikit, relatif kita bisa bilang bahwa dia tidak layak untuk diasuransikan. Oke, itu tambahan dari sisi homogeneous exposure. Sehingga untuk mensummary insurable risk, ini adalah karakteristik risiko yang dapat diasuransikan. Semua karakteristik ini harus dipenuhi agar suatu risiko bisa diasuransikan. Tentunya dengan contoh cepatnya, bicara seringnya tadi saya bicara masalah risiko kebakaran memenuhi seluruh syarat ini baru bisa diasuransikan. Tapi kalau satu karakteristik tidak terpenuhi, maka risiko itu tidak bisa diasuransikan.
Resiko investasi di saham tidak bisa diasuransikan. Kenapa? Padahal dari segi finansial dia terpenuhi. Uangnya bisa diukur, bisa. Resiko murni kah dia? Ini problemnya. Resiko yang ada di saham, di falas, resiko bisnis, itu permasalahannya adalah dia tergolong resiko spekulatif. Resiko perang, memenuhi syarat ini loh Pak, finansial, memenuhi syarat pure risk, iya, tapi dia tidak terpenuhi dari sisi resiko partikularnya. Jadi kembali, tadi statement saya, insurable risk ini harus dipenuhi seluruhnya. Satu tidak bisa dipenuhi, maka resiko itu tidak dapat diasuransikan. Tentu lawannya, uninsurable risk adalah kebalikan dari yang insurable risk. Kalau finansial, lawannya non-finansial, pure risk spekulatif, partikular fundamental. Fortuitous, lawannya deliberate act, tindakan kesengajaan. Insurable interest, lawannya non-insurable interest. Public policy, lawannya adalah against the public interest. Dan yang terakhir, lawannya adalah one-off. Gitu ya. Homogeneous exposure, banyak. Lawannya hanya satu risiko yang saya contohkan tadi, seperti satelit. Ini adalah karakteristik risiko yang tidak bisa diasuransikan. Baik, hitungannya ini 80 menit jatuhnya, 3 menit lagi. Kita cukupkan di sini dulu, walaupun chapter 1 sebetulnya ada satu topik lagi, tapi nggak memungkinkan kita teruskan untuk lebih dari itu. Dari Stimnas sendiri pun kan dia batasi 60 ya, yang tatap mukanya seperti ini. Tapi nanti mahasiswa masih bisa bertanya sama saya melalui media WhatsApp grup kita. Kalau ada hal-hal dari materi kuliah kita hari ini yang memang kurang jelas, silakan kalau mau dipertanyakan. Saya secara spesifiknya masih tunggu itu sampai dengan 10.30. In case mau ditanya dalam WA grup kita mengenai materi ini. Nanti kita akan sambung lagi, kalau kita masih terus kuliah online, masih belum membaik situasi, di minggu depan, hari Sabtu di jam yang sama. Ya. Ya, Pak. Ini direkam ya.